slide minggu yang lalu. Saya share aja langsung slide-nya untuk kita sambung ke penjelasan. Nah, ini barangkali ujung penjelasan cerita. Saya lebih mengatakan bercerita, tetapi kita melihat esensi filosofi dari cerita yang pemikir-pemikir di awal era tahun 1900-an dalam memulai mengkaji manajemen sebagai kegiatan, sebagai satu kajian ilmiah. Sebelumnya itu manajemen dianggap hanya seni semata, meskipun ada pengaturan-pengaturan pendayagunaan manusia-manusia lain oleh pimpinan, oleh pemimpin, tetapi tidak sangat sistematis disusun sebagai sebuah ilmu. Nah, mulai dengan karya Frederick Winslow Taylor, kemudian di Amerika, kemudian didukung oleh Henry Fayol di Perancis, dan sebelumnya itu juga ada pemikiran Max Weber di Jerman. Meskipun mereka tidak berkomunikasi, tetapi ada kesamaan pemikiran-pemikiran di antara mereka itu, sehingga mereka itu dianggap 3 orang itu yang terutama dianggap sebagai, kalau bahasa tokoh pelopor scientific management, hanya tokoh pelopor mengkaji manajemen sebagai ilmu. Namun mereka masih dilatar belakangi oleh terutama Taylor dan Fayol itu dilatar belakangi oleh konsep kalau bahasa saya itu konsep bahwa manusia itu lebih dilihat sebagai fisik semata, dan fisik itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi untuk membuat fisik itu berperilaku, berkelakuan, berbuat, itu harus distimulus dari lingkungan. Jadi kalau bahasa konsepnya, kalau di dalam bahasa pembelajaran itu namanya lingkungan maha berkuasa menentukan perilaku, sehingga lingkungan ditata, ditata, dikelola sedemikian rupa sehingga merangsang, menstimulus individu supaya berperilaku. Itu konsep dasarnya. Jadi konsep dasarnya manusia dikuasai oleh lingkungan. Tetapi saat itu pemikirannya manusia lebih dilihat sebagai fisik. Nah, belum lagi kalau yang mikir itu Frederick Winslow Taylor, insinyur mesin. Artinya pemikirannya bahwa mesin itu akan bekerja secara konsisten
dan mesin itu akan mengerjakan fungsi-fungsi tertentu secara terkoordinasi dengan fungsi lain, maka manusia dianggapnya bisa diletakkan seperti mesin-mesin itu uh, dalam sebuah struktur organisasi, dalam sebuah kerjasama dalam sebuah organisasi. Sehingga manusia dianggap makhluk pasif, dapat disuruh bekerja, dapat menerima pengarahan, tetapi tidak bisa berkreasi, tidak bisa menggunakan pengaruh dalam arti dia tidak bisa komplain, tidak bisa uh, mogok, tidak bisa apa-apa. Saat itu kan dianggap seperti itu. Jadi beneran manusia diletakkan sebagai sebuah tenaga penggerak yang pasif, dianggap sebuah bagian dari mesin atau satu mesin kecil yang mengerjakan satu pekerjaan. Nanti pekerjaan-pekerjaan mesin-mesin itu akan terkoordinasi menjadi sebuah output produk yang lebih besar. Karena manusia dilihat sebagai mesin, sebagai benda karena manusia dilihat sebagai benda fisiknya, maka mereka akan bekerja seperti halnya mesin. Jadi bekerjanya logis, sistematis, dan rasional. Maksud rasional itu nanti diartikan tidak emosional. Hati-hati. Jadi kata rasional itu logis, itu kan sistematis, rasional, artinya beneran pertimbangan-pertimbangan rasional. Sehingga nanti menggerakkan mereka itu nanti dengan dipengaruhi dari luar. Jadi dipengaruhi dari luar tuh macam-macam caranya. Salah satunya pemikirannya tadi dipecah pekerjaan menjadi pekerjaan kecil, kemudian ditunjuk orang yang cocok terhadap pekerjaan itu, lalu dilatih mereka, kemudian dikondisikan bahwa mereka itu tujuannya, gawiannya hanya bekerja. Di atas mereka tuh ada orang-orang yang mengawasi, orang-orang yang memerintah mereka. Kemudian juga ada aturan-aturan bekerja dan ada aturan tentang gaji dan hukuman dalam rangka mengerjakan pekerjaan itu. Jadi semuanya ditata di kondisi lingkungan untuk menekan manusia itu supaya bekerja. Nah, saat itu karena manusia dipandang sebagai fisik semata, maka memotivasi mereka juga hanya dengan kebutuhan fisik. Jadi kalau nanti kita bercerita dengan hierarki kebutuhan Maslow, maka pada zaman ini mereka dimotivasi memang dengan dasar pemikiran bahwa mereka itu kan memang mengejar kebutuhan fisik semata. Jadi kalau kebutuhan fisik, yang pertama adalah gaji, uang, itu aja yang diperlukan. Gaji, uang, bila bekerja ada gaji, maka itu namanya hak, dan bila bekerja itu kewajiban, bila kewajiban dilakukan, bekerja, ada gaji, didapat. Jadi insentifnya insentif ekonomi. Nanti akan saya jelaskan di ujung kenapa insentif ekonomi digunakan untuk menggerakkan manusia. Nah, jadi pada saat itu pandangan mereka manusia itu adalah fisik. Fisik itu memerlukan kebutuhan fisik, maka satu-satunya kebutuhan fisik itu adalah kalau bekerja diberi sesuatu yang memenuhi kebutuhan fisik, makan misalnya, dan kalau tidak bekerja bahkan mendapat hukuman juga fisik, artinya bisa gaji tidak ada, bahkan sebelum zaman itu kan kalau tidak bekerja bisa mendapat hukuman fisik, artinya pukulan atau apalagi hukuman fisik. Itu maksudnya. Jadi kita melihatnya dengan filosofinya, apa hakikatnya mereka berpikir itu bukan yang kita pelajari kemarin kan, pilahlah
pekerjaan besar menjadi pekerjaan kecil. Kemudian tunjuklah orang-orang tertentu untuk mengerjakan itu, latihlah mereka, kemudian buatlah aturan itu. Itu kan semuanya kan, kalau bahasa saya kan teknis. Teknis bagaimana mengelola sebuah organisasi, di dalam organisasi itu bagaimana mengakali orang lain supaya begawi. Jadi saya katakan manajemen itu dalam konsep saya, dalam konsep yang agak filosofis, konsep yang agak hakikat, manajemen itu adalah mengakali manusia lain, menyiasati manusia lain supaya bekerja. Nah, kalau mengakali manusia lain, menyiasati manusia lain supaya bekerja, berarti manajemen itu dilakukan oleh pimpinan atau pihak manajemen. Berarti kalau di sekolahan, bagaimana guru mengakali siswa supaya belajar? Mengakali supaya siswa itu belajar. Jadi kata kuncinya guru yang aktif, guru yang mendominasi, guru yang melakukan sesuatu sehingga siswa belajar. Dengan demikian itu konsep itu, filosofi itu sama dengan filosofi aliran saintifik. Bagaimana pemimpin mengakali, bagaimana para pihak manajemen mengakali supaya si pekerja ini bekerja mencapai tujuan produktif. Nah, langkahnya Taylor sudah jelas. Tapi itu kan langkah teknis yang disampaikan oleh penulis itu langkah teknis meskipun itu ilmiah. Kalau bahasa kita tuh bahasa ilmiah, tataran berpikir di tingkat akal, di tingkat otak, di tingkat ilmu. Kalau kita selami ke atas lagi, ya tadi filosofinya tadi bahwa mereka memandang manusia itu makhluk pasif, harus distimulus dari luar sehingga dia bekerja. Kalau si kita sebagai pemimpin tidak menstimulus, maka mereka akan diam menunggu tidak bekerja. Kalau tidak diancam dengan hukuman, mereka tidak akan rajin bekerja. Itu kan apa namanya? Jadi selalu konsepnya itu selalu harus kita yang dari organisasi, harus kita yang atasan pihak manajemen ini yang berbuat sehingga para pegawai, para karyawan itu mau kada mau karena terpaksa, bahasa tanda terpaksa itu kan mau kada mau mereka harus melaksanakan. Ya, nah itu konsep asal, konsep awal manajemen ilmiah. Nah, kalau kita sedikit melayang pengaruhnya ke empiri, sekarang ini di kantor, bagi yang mereka yang di kantor, apakah itu direktorat Unlam, di fakultas, di kantor pendidikan, di kantor yang bukan pendidikan, semuanya kan banyak aturan-aturan dari BKN, dari Menpan, yang semuanya itu mengatur dari sisi organisasi menekan supaya para pegawai ASN ini bekerja bujur-bujur di bawah tekanan-tekanan organisasi. Bayangkan absennya mulai absen di atas kertas, lalu absen sidik jari, lalu absen apalagi baru absennya masih kalau diakali pulang, bah absen hilang orangnya atau mesin absennya yang rusak diakali lagi dari luar, tukin laporan per jam sekian sampai jam sekian saya mengerjakan ini, target saya dalam sebulan mengerjakan ini, hari Senin saya mengerjakan ini, jam pagi sampai siang mengerjakan ini, laporan. Jadi kalau laporan itu dikirim per kertas, gudang kantor itu hibak laporan aja. Saking mensiasati bagaimana supaya si pekerja itu bekerja, dan itu dilakukan oleh pihak manajemen. Kalau laporannya tadi, laporan kinerja itu tidak benar, maka tukinnya
berkurang atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Kurang terlambat datang sekian menit, tukinnya berkurang sekian persen. Laporan kinerja hanya sekian persen terpenuhi, maka tukinnya sekian. Nah, kalau itu masih aja kawan diakali oleh karyawan di bawah ini pulang, ada pulang itu karena muncul kayak apakah aturan dari pihak manajemen untuk dalam tanda kutip menekan karyawan itu supaya bekerja, ASN itu bekerja. Jadi itu kalau bahasa saya itu warisan, itu konsep scientific management yang digunakan mereka. Ya, konsep scientific management. Konsep Taylor, mungkin juga konsep Weber, tapi filosofi Weber kan lain. Weber orang sosiologi, tapi Taylor beneran orang insinyur teknik, insinyur mesin. Nah, Fayol juga sama. Akhirnya mereka memikirkan apa yang harus dilakukan pemimpin agar orang bekerja. Apa yang harus dilakukan tuh yang dilakukan dari pihak pemimpin, dari pihak organisasi. Tidak melihat dari pihak si orangnya yang disuruh bekerja itu. Makanya saya katakan, melihat manusia makhluk pasif, benda mati, bahasanya benda mati, benda yang rasional, bahasa rasional itu tidak emosional ada di dalamnya. Sehingga mereka diatur apapun akan menyesuaikan, akan menuruti, akan merespon aturan stimulus dari organisasi itu dengan dengan filosofi bahwa manusia itu perilakunya dipengaruhi dari luar. Perilakunya itu sangat ditentukan oleh pihak luar. Pihak luar itu dalam organisasi dalam manajemen. Di dalam kelas itu guru. Jadi sangat ditentukan, didominasi oleh guru. Jadi kalau guru mengajar dengan guru mendominasi, buat aturan macam-macam, lalu buat aturan hukuman macam-macam supaya anak bekerja, maka guru itu punya filosofi, punya teori scientific management ini. Ya, itu dulu kesimpulannya supaya kita pahami. Jadi kita pada awal-awal itu kan mempelajari teknis manajemen. Hari ini teknis itu sejarahnya kita kaji dari Taylor, tetapi sekaligus di balik Taylor berpendapat itu filosofi apa yang kita bisa baca, kita bisa simpulkan gitu. Nanti ada di penjelasan berikutnya nanti. Setidaknya asumsi itu artinya satu pegangan orang untuk dijadikan prinsip, dijadikan dasar untuk berbuat. Itu nanti minggu depan. Itu akan jelas kelihatan bagaimana pandangan-pandangan orang yang beraliran saintifik ini terhadap manusia. Oke, nah sekarang itu dulu kesimpulannya aliran pertama, scientific management, karena dia awal dan paling paling lama itu disebut klasik, disebut classical management, dan karena sangat bertumpu pada pemikiran rasional, rasio, maka disebut dengan aliran rasional. Oke, nah kemudian ini lanjutannya, orang-orang setelah Taylor ini masih ingin mengembangkan konsep Taylor ini. Kalau kerjaannya sudah dibagi, orangnya sudah ditunjuk, pengawasnya sudah ditunjuk, tempat kerja sudah diatur, semua sudah diatur, gaji dan absen sudah diatur, semuanya. Kayak apa caranya supaya orang ini lebih lebih meningkat lagi produktivitasnya. Jadi bubuhan Taylor ini juga bukan bubuhan itu dalam arti pengikut aliran Taylor ini juga berpikir kayak apa pang kita coba eksperimen, karena mereka berpendapat manusia itu dipengaruhi lingkungan, kita atur pang lingkungan
yang kemungkinan akan membuat orang lebih rajin bekerja. Kalau diatur oleh aturan sudah, diatur oleh ancaman sudah, diatur oleh yang lain pulang. Lalu mereka pada tahun 1920 memulai, ini bahasa Indonesianya, memulai eksperimen di pabrik listrik bagian barat di kota Houghton. Itu ada namanya Western Electric. Jadi kalau bahasa panjangnya listrik Western itu kan bagian barat. Kalau bahasanya pabrik listrik Western, pabrik alat listrik di kota Houghton. Studinya tahun 1923 sampai 1933, berarti penelitiannya 10 tahun. Di wadah kita penelitiannya 3 bulan. Ada yang kada sampai 3 bulan selesai. Sedangkan mereka 10 tahun melakukan penelitian dan temuannya memang monumental. Mulai tahun 20-an mereka tuh memikirkan kalau memang manusia ini harus kita atur dari lingkungan supaya mereka bekerja. Lalu kita coba lingkungan mereka tuh kita coba eksperimen supaya produktivitas mereka meningkat. Ya, itu inti kalimatnya dulu. Nah, yang kali alinea kedua ini jangan dibaca dulu. Ini kan karena ringkasan dari studi Western Electric ini langsung hasilnya. Jadi saya loncat dulu. Kita coba bereksperimen seperti apa lingkungan bisa diatur agar produktivitas kita mereka meningkat. Lalu mereka mencoba kalau ada satu wadah kerja bangsal, bengkel, tapi kalau disebut bangsal itu ada pekerja yang banyak, gawiannya sama di dalam sebuah ruangan yang luas, mengerjakan sesuatu bagian pekerjaan kecil tertentu. Nah, jadi kalau ini dikisahkan, idenya mereka nih coba kalau cahaya lampu kita buat lebih terang, apakah pekerja itu lebih banyak hasilnya dibanding kalau cahaya lampunya agak redup? Gitu. Jadi kan ini di Western Electric ini lalu ada sekelompok pekerja perempuan dalam satu wadah luas, banyak isinya, gawiannya merakit satu alat listrik. Saya kada jelas di situ alat listriknya itu apa, tapi bisa dihitung. Alat listrik. Kalau alat listrik itu kan macam-macam, ada saklar, ada fitting, ada apalagi macam-macam kan. Mungkin entah merakit saklar kah, merakit apakah, intinya kan ini pabrik alat listrik. Pekerjaannya itu mengerjakan pekerjaan kecil. Wanita dalam sebuah wadah yang luas. Jadi apa? Di sini kada dikisahkannya, saya yang mengisahkan. Jadi dicobalah sebelum dilakukan apa-apa terhadap cahaya listrik di situ, dimasuk di dalam diamati itu kan kada harus masuk ke ruangannya. Lalu produktivitasnya orang-orang di dalam wadah itu, di dalam gedung itu diukur. Misalnya kalau ada 100 orang, kalau kebanyakan, kalau ada 50 orang di dalam ruangan itu, lalu kalau dia bergawi sehari berapa ratus dapat alat listrik yang dirakitnya tuh, misalnya 1000 alat listrik, berarti kalau dirata-ratakan kan satu orang 20 alat bisa menggawi dalam satu hari. Ini contoh, ini ilustrasi. Saya sudah tahu persis, sudah itu mulai dilakukan perlakuan. Masuklah para peneliti di awal minggu, kalau ini yang mengerja mulai hari Senin kan, jadi hari Minggu itu masuk, diganti bola lampu itu, anggaplah kalau hari pertama itu sebelum eksperimen itu bola lampunya misalnya 15 watt misalnya. Setiap bola lampu ada berapa puluh lampu di dalam situ di atas plafon ini diganti semuanya. 15 watt, kalau dalam bola lampu pijar dulu kan ganti 25 watt. Ganti 25 watt.
lebih terang kan cahayanya. Ganti 25 watt, masuklah pekerja, mereka merasa lampu lebih terang. Diam aja bekerja seperti biasa. Seminggu, jadi bahasanya satu periode tertentu, kalau saya katakan, saya contohkan misalnya seminggu, seminggu itu wajar lah sudah kalau ada pengaruh cahaya. Kalau ada seminggu, ada kawan misalnya setengah bulan, yang dalam arti sudah ada pengaruh cahaya terhadap, kalau perlakuan ada sudah pengaruh perlakuan terhadap hasil. Kadang seminggu, misalnya setengah bulan, begitu hari Sabtu libur mereka bekerja, diukur berapa setelah lampunya dinaikkan 10 watt dari 15 sampai 25 watt, sekarang berapa produktivitas. Tadinya 1000, sekarang 1200. Bernaiknya 200. Kita terangi lampunya sedikit, bernaik 200. Mulai dengan hati mereka berbicara. Berarti kalau diterangi lampu, orang tambah rajin bekerja, tambah produktif. Kita ganti minggu ini 25 watt, kita ganti 40 watt. 40 watt pasang, hari Senin masuk kerja, mereka setengah bulan kemudian diukur lagi, naik 1.500 rata-rata pekerjaan mereka dalam satu periode itu. Enggak, kalau seminggu tadi seminggu. Nah, setelah naik makin kuat, sudah dugaan mereka naik. Ada garis linear, naik akan lampu, dan naik produktivitas. Jadi kalau garis kurva itu naik beriringan, naik cahaya lampu, naik produktivitas. Sudah itu kan periode ketiga, setelah naik jadi 1.500 tadi, periode ketiga lampunya dari 40 watt ganti 60 watt. Masih bola pijar, atau bola pijar yang tradisional dulu, bola kawat pijar itu. 60 watt, satu periode, tadi yang kalau kita anggap seminggu, ukur lagi, naik lagi. Jadi 1.800. Jadi kalau dihitung per pekerja itu sudah berapa itu? Lebih, kalau 50 orang sudah lebih dari 30. Tadi asalnya kan 20 per orang rata-rata, sekarang sudah hampir 35, lebih 35, bahkan 36 rata-rata per pekerja. Nah, sudah itu makin yakin bahwa makin terang cahaya, makin produktif orang bekerja. Nah, sekarang kita coba manipulasi. Bola lampu tadi tetap 60 watt, dicari bola lampu 60 watt yang bolanya besar. Wattnya tetap 60, tapi bolanya besar-besar dibanding bola yang terdahulu. Jadi yang perlakuan belakangnya adalah bola lampunya dibuat yang lebih besar, tetapi intensitas cahayanya tetap 60 watt. Para pekerja masuk melihat bola lampu dikenal nih, tetap aja bekerja. Setelah satu periode diukur lagi, naik masih 20.000 menjadi 2.000. Nah, mulai ini kan ujar para peneliti, Elton Mayo nama beliau, pimpinannya beberapa orang timnya itu. Kemarin kita naikkan sampai 60 watt itu linear, produktivitas naik. Tetapi ketika 60 watt itu kita ganti dengan bola yang lebih besar, tetapi tetap 60 watt cahayanya, tetap aja naik garis produktivitas. Mulai jaka ibarat keyakinan bahwa cahaya sangat menentukan produktivitas, berpengaruh terhadap produktivitas, ini mulai meragukan nih. Lampunya diganali, cahayanya tetap, tapi tetap aja produktivitasnya meningkat. Oke, kita catat.
Jadi garis cahaya lampu tadi meningkat, sekarang garis rata, tetapi garis produktivitas tetap meningkat 7 ke atas. Nah sekarang kita bulikakan lampunya ke bola yang halus 40 watt. Bulikakan, lampu 40 watt pulang, bulikakan. Masuk bekerja, seminggu kemudian diukur lagi. Masih menaik jadi 2.200. Ini ilustrasi aja lah, contoh. Naik dari 2.000 jadi 2.200 rata-rata. Padahal lampu aja kita kurangi cahayanya. Jadi kalau grafik lampu kan naik sampai 60, lalu rata 60, lalu turun kembali jadi 40. Jadi grafiknya turun, garis turun, tetapi grafik grafik produktivitas tetap naik terus di ke atas. Ini aneh, sudah mulai para peneliti kita turunkan cahayanya ke 40, masih juga naik produktivitas. Turunkan Bang bulik jadi 25 watt, turun bulik 25 watt, satu periode diukur, masih naik terus lagi produktivitas. Makin kacau pikiran mereka. Ini kacau ini. Kita turunkan lampunya bernaik juga, kita naikkan cahaya bernaik juga, kita turunkan cahayanya bernaik juga masih. Turunkan hanya belikan ke asal 15 watt, ganti belakangan 15 watt yang asal. Satu periode waktu, ukur lagi, masih menaik lagi. Ini kacau hasilnya. Stop dulu di sini, kita pikirkan dulu kenapa jadi kayak ini hasilnya. Jadi itu kalimat kedua, gagal menemukan hubungan yang sederhana. Tadinya hipotesisnya makin terang cahaya lampu, makin tinggi produktivitas. Ditolak hipotesisnya. Lampu yang dinaikkan naik, lampu diturunkan cahayanya naik juga masih produktivitas. Jadi gagal menguji hipotesis. Hipotesisnya makin terang cahaya lampu, makin produktivitas orang bekerja. Ternyata hipotesis ditolak. Jadi bubuhan Elton Mayo ini kacau, ini kita kada kawan, laporannya kacau, kada jelas apa data eksperimennya kacau, kada kau disimpulkan. Nah, zaman mereka itu lalu kalau istilah sekarang tuh lalu mixed metodologinya. Sekarang kita wawancarai per orang, dapati kita ambil sampel yang dari 50 orang tadi atau wawancarai semua, terserah aja, wawancarai, jadi ditakuni tunggal hitungan wawancara. Sampian bekerja di sini, lawas sudah, dan begawi hasilnya sekian sehari. Kemarin tuh kami cobai, kami terangi lampu, ternyata sampian hasilnya lebih banyak. Kami terangi terus, lampunya makin banyak hasil. Setelah lampunya kami tipu aja, kami ganali bolanya, terangnya tetap aja, tampil masih aja tetap naik produktivitas. Hasil bekerja, kami turunkan lampu likakan ke lampu yang kiri, tetap aja sampai naik hasil bekerjanya. Sekong diwawancarai 2, 3, kesimpulan aja jawaban mereka mengapa. Setelah mereka tuh menjawab, disimpulkan, kesimpulannya jar mereka itu kalau disimpulkan oleh tim, kami sebenarnya rajin bekerja itu bukan karena cahaya lampu, bukan karena cahaya lampu. Kenapa aja bubuhannya? Kami rajin tuh karena kami merasa bubuhan pian itu memperhatikan kenyamanan kami. Artinya pian memperhatikan kami. Itu yang kami lalu nyaman hati bekerja, lalu bertambah hasil. Oh, jar bubuhan tim Elton Mayo, ini urusan hati, bukan urusan fisik, bukan urusan tangan, bukan urusan mata. Cahaya diterangi, lalu mata
mata lebih terang, lalu bekerja lebih rajin, tangan lebih banyak hasilnya. Bukan, ini urusan hati. Itu kalimat nomor 3. Kesimpulan mereka berarti orang bagawi itu kan semata-mata fisik, tapi juga hati, psikologis. Mulailah mereka menambahkan, mulailah mereka mengakui, manusia ini membawa perasaan, ini membawa hati. Sudah, jadi penelitian ini hanya mendapati gen siwa 6 kalau tidak salah, mendapati berarti manusia itu begawi kada semata-mata badan saja begawi, tapi juga hati perilakunya di dalam pekerjaan itu. Kalau gitu kita terusakan penelitian kita. Makin penasaran mereka menggali ke psikologis ini. Lalu mereka mulai lagi tahun 27 lakukan eksperimen kedua. Dipilih 6 pekerja di setiap, anggaplah di setiap lantai toko besar. Lalu mereka itu dieksperimen menyelesaikan 5 gawian dalam 6 menit. Ini eksperimen tahun 1927. Lalu dicatat produktivitasnya, hanya produktivitas yang terdahulu, lalu nanti produktivitas selama perubahan, selama eksperimen ini. Kondisi cuaca dicatat, kesehatan pekerja dicatat, guringnya pun, istirahatnya pun artinya dicatat. Jadi semua dicatat, 6 pekerja setiap lantai tadi. Jadi kan kalau berapa lantai toko besar itu kali 6 pekerja di eksperimen, mereka itu mengerjakan sesuatu kerjaan dalam 6 menit. Lalu tidak sangat diawasi. Ini bacaannya dalam bahasa Inggris. Tidak ada penyelia. Kalau lebih kasar kan zaman itu supervisi itu sebenarnya belum ada. Yang ada itu di situ pengawasan. Karena pengawasan itu sifatnya otoriter, sifatnya dari luar. Orang memperhitungkan hati, psikologi. Kalau zamannya yang orang belum memperhitungkan psikologi, belum memperhitungkan hati, fisik aja itu pengawasan, istilahnya yang terpakai, yang berlaku. Karena itu zaman Taylor, zaman Payo, ada istilah supervisi. Pengawasan itu ya pengawasan. Kayaknya mulai zaman Elton Mayo nih hanya mulai pengawasan itu berubah jadi supervisi, penyeliaan. Jadi coba Bang, jangan terlalu diawasi mereka nih, jangan tapi diawasi ketat-ketat, pakai mandor, pakai apa mengawasi. Seperti itu nih kan tidak memiliki pengawasan seperti yang terdahulu, seperti yang ada. Yang ada ini kan kalau ada pekerja-pekerja toko atau pegawai tentu ada di sudut mana. Kalau ada pengawasnya itu namanya mencengangi pegawai kan ada ini. Kalau ada yang punya gawian lain itu ditegur. Nah dulu kan kalau zaman kita di Kalimantan Selatan ini ada ada tahun awal-awal Pak Harto itu pabrik kayu lapis, mulai orang membabat hutan, lalu eksploitasi kayu, pabrik kayu lapis hidup di Kalimantan Selatan. Nah itu pekerja kayu lapis itu bekerja di dalam bangsa pekerjaan itu di sudut-sudut itu ada mandor mengawasi, sangat ketat. Pekerja itu harus berdiri itu menghadapi kayu yang keluar dari mesin itu, lalu dia apakan kayu itu harus dilakukan berdiri dan terus-terusan, tidak boleh istirahat, tidak boleh sambil berokok, tidak boleh sambil berpendek, ketat sama sekali diawasi oleh pengawas. Itu kan contoh. Jadi zamannya awal-awal aliran saintifik itu sangat ketat dari luar. Kalau tadinya kan bergawe.
Lalu pekerja diberitahu bahwa Anda sedang dieksperimen. Nah, jadi yang 6 orang setiap lantai tadi, ikan enam di lantai sini lah di lantai atas, enam di lantai bawah, 6 di lantai atas lagi 6. Bubuhan ikan yang enam ini kami eksperimen. Nah, kada diamati, lalu gawian ikan karena ini kami ukur dalam menit begini. Jadi diberitahu tentang eksperimen. Dan saudara-saudara yang 6 yang dipilih ini silahkan mau menyarankan apa. Kalau misalnya begawi kada nyaman, menyarankan diubah kayak apa gitu silahkan. Jadi pengawasannya dikurangi, bahkan tidak ada, tidak memiliki pengawasan, pekerja diberitahu tentang eksperimen, mereka boleh menyarankan perubahan. Nah, kemudian kondisi kerja bervariasi. Waktu istirahatnya divariasi, kadang yang kayak biasa tuh. Artinya kalau istirahat tuh, kalau zaman yang ketat sebelum di eksperimen ini mereka misalnya apakah lonceng, apakah betet, harus istirahat. Tutup semua pelayanan, istirahat sekian menit. Nah, kemudian jadi kondisi kerja bervariasi dari yang asal. Waktu istirahatnya divariasi, lama hari kerjanya divariasi, dan efek perubahan di luar kerjaan. Tadi arti kondisi cuaca. Nah, lalu ternyata output hasil naik perlahan dan mantap. Bahkan dengan hari kerja yang lebih pendek, hasilnya lebih baik dibanding hari kerja yang lebih baik. Bayangkan, mereka 6 pekerja yang dieksperimen tahun 1927 ini juga memperlihatkan hasil yang aneh, hanya dikurangi. Mereka dipadahi bahwa mereka dieksperimen boleh menyarankan ini, lalu ternyata apa rumusnya? Apa rumusnya? Karena ada pengawasan kah? Karena diberitahu eksperimen kah? Atau apalagi setelah itu dia wawancara itu dicari kenapa jadi ini meningkat padahal hari kerja lebih pendek, istirahatnya kada terlalu ketat kayak yang itu, hari kerjanya dikurangi ya. Ternyata jawaban mereka apa? Eksperimen itu menyenangkan. Tanda kutip menyenangkan. Jadi urusan hati, bukan urusan tangan, urusan fisik. Eksperimen itu menyenangkan, ujarnya. Kadada pengawasan itu bagi kami suka kadada pengawasan dibanding pengawasan. Kemudian kami dibolehkan berkawan, berkumpul-kumpul, hanya berkomunikasi dengan kawan-kawan. Kemudian kepemimpinan bos kami, mandor-mandor kami itu kada terlalu kada terlalu formal. Pemimpin ini mau aja memarahi kami, memendiri, pemendiran. Jadi kepemimpinan informal, bahkan ada kawan kami yang jadi kepemimpinan kami. Dan kami memang memiliki tujuan bersama jadinya. Nyaman kita di sini, nah asa keluarga kita, sini kita rame begawi, jadi kita rajin-rajin aja begawi karena merasa nyaman, rame berkawanan, rame dengan pemimpin. Lalu akhirnya mereka begawi lebih bagus, maka muncullah hasil yang lebih baik. Ini pun menggambarkan ternyata eksperimen tahun 27 ini hasilnya juga aneh. Tapi kalau yang asal itu diberi eksperimen yang fisik, artinya cara bekerjanya yang diatur, lampunya yang diatur, yang ini meskipun cara bekerja diatur, tapi ini mulai pengawasan dikurangi. Lalu apalagi waktu istirahat, apalagi boleh menyarankan kepemimpinan yang informal,
kami boleh berkomunikasi, boleh merasa terikat dengan kekawanan sesama pekerja di sini. Jadi ini perlakuan-perlakuan yang menyentuh hati. Kalau yang tadi itu kan perlakuan yang menyentuh fisik, lampunya diterangi, lampunya dikurangi. Yang ini ada perlakuan pengetahuan yang karena sudah kan hasil eksperimen pertama menyatakan pekerja itu bukan sekedar fisik, urusan hati bekerja itu. Lalu eksperimen kedua ini mulai menyentuh hal-hal yang berkenaan dengan hati, dengan jiwa. Oh, ternyata mereka ini berkelompok jadinya sebenarnya merasa senasib, merasa asa sekeluarga, sesama pekerja ini. Nah, bila mereka merasa seperti itu, bahasa Banjarnya hubungan antar mereka itu menjadi menjadi ter, menjadi terbentuk, lalu mereka merasa satu kelompok sosial, asas kekeluargaan, seruangan sesama pekerja itu ada pemimpin yang kami anggap kami hormati, bisa pemimpin formal, tapi dia menjadi pemimpin yang informal, kami hormati. Atau di antara kawan kami juga yang jadi pemimpin informal. Karena kami ini merasa satu kelompok sosial. Ada tujuan bersama kami. Jadi artinya ikatan antar manusia, antar kami itu terbentuk. Itu sebenarnya yang maulah kami itu lebih nyaman begawi. Jadi bahasanya eksperimen tahun 1920 sampai 26 itu kesimpulannya tadi manusia itu bekerja bukan sekedar fisik tetapi juga psikologi. Tahun 27 mulai disimpulkan psikologi orang begawi itu pamulaannya itu adalah rasa terikatnya antara si orang dengan orang lain, ada hubungan interpersonal. Itu didapati pada eksperimen yang pertama. Apa jawaban mereka? Kami merasa bubuhan pian itu memperhatikan kami. Jadi ada ikatan interpersonal, hubungan interpersonal antara hati kami dengan hati pian. Nah sekarang Bang, tahun 1927, antar kami bertaan ini ada ikatan hati, ikatan perasaan. Jadi intinya ikatan keterkaitan, keterhubungan hati antar orang-orang itu nantinya namanya human relation, relasi antar manusia. Tetapi pada saat itu adalah ikatan sosial, ikatan interpersonal. Jadi bujuran hati terikat sesama mereka secara interpersonal. Terikatnya dalam bentuk kelompok sosial. Nah, itu eksperimen tahun 27. Jadi sudah kesimpulannya makin mengarah ke menjauhi dari teori pertama, teori Taylor. Tahun 28 itu examine how 21,000 employees felt about work and company. Kalau diterjemahkan, meneliti bagaimana perasaan 21.000 karyawan tentang pekerjaan. Jadi bujur-bujur ini interview besar-besaran, 21.000 karyawan diinterview. Jadi pertama kegiatan meneliti bagaimana perasaan karyawan terhadap pekerjaan dan perusahaan. Perasaan, jadi makin mengarah ke perasaan, kadang lagi meneliti fisik, makin menjauh dari urusan fisik. Karena mereka sudah mulai mengakui bahwa orang begawi itu urusan jiwa, urusan hati, urusan perasaan, bukan urusan fisik. Maka penelitian tahun 28 makin mengarah ke psikologi perasaan, ditakuni kayak apa sempian begawi tentang gawian pian ini, tentang perusahaan ini. Nah, berdasarkan perasaan mereka dan eksperimen tadi, lalu mereka para peneliti ini, oh kalau kayak itu
kita coba ubah supervisi kita. Jangan lagi mengawasi orang bekerja secara fisik, diawasi secara ketat, jangan lagi ubah. Makanya ngarannya kada lagi pengawasan. Di zaman ini mulai ngarannya diubah jadi supervisi. Meskipun bahasa Inggrisnya waktu itu masih apa? Pengawasan, tetapi ketika diterjemahkan oleh mereka, ini bukan pengawasan kayak zamannya Taylor. Yang definisi pengawasan ini kan sudah kami ubah bersandar kepada perasaan manusianya, bukan kepada pengawasan fisiknya. Maka diubahlah namanya menjadi penyeliaan atau supervisi. Jadi kita pelajari kayak apa caranya kita mengubah pengawasan kita menjadi supervisi ini supaya dapat mensupervisi perasaan-perasaan mereka nih, sehingga mereka pegawai menjadi lebih produktif. Jadi mensupervisi perasaan, bukan lagi mengawasi fisik mereka supaya bekerja. Nah, lalu hasil wawancara tahun 28 ini menemukan bahwa penyeliaan supervisi meningkat karena supervisor mulai melihat karyawan secara berbeda. Kalau dulu dilihat karyawan itu sebagai manusia pasif, disariki, diamati, sekarang karyawan ini dilihat sebagai manusia yang harus dikawani, dibuat ikatan interpersonal, kalau bahasa Banjar dianyon, di apa lagi namanya di ayomi, supaya perasaannya terikat dengan kita manajemen sehingga mereka nyaman bekerja di sini, betah bekerja di sini, produktif bekerja. Itu kan yang dihendaki mereka, menyenangkan bekerja. Bila menyenangkan, puas, bila puasnya bekerja. Jadi di sini ditemukan bahwa penyeliaan meningkat, supervisi meningkat karena para supervisor mulai memandang karyawan itu kada seperti dulu lagi. Nah, dapatan lain adalah ternyata para manajer hanya sedikit tahu tentang supervisi yang baik. Para manajer kebanyakan masih berpegang pada teori Taylor. Awasi mereka dengan ketat, buat hukuman kalau mereka tidak bekerja atau salah bekerja. Ini diubah mereka, dan ini para yang mau ubah nih, para penyelian ini mandor kan. Kalau dulu penyelian ini mandor, zamannya Taylor ini mandor. Sekarang zamannya Payol dan kawan ini berubah menjadi penyelia, supervisor, bukan pengawas mandor yang ketat lagi. Tetapi para manajer di atas masih aja tahu bahwa tentang cara menyelia yang baik. Ini dilihat dari si penyelia, dilihat dari pihak manajemen. Ini yang tiga. Yang pertama dilihat dari pihak si karyawan. Yang kelima, menyimpulkan bahwa karyawan tidak dapat dilihat sebagai individu. Jadi, kalau ada orang bekerja sewadah ruangan besar ini, jangan dilihat tahu menahu kada terhubung dengan kawanan sewadahnya tuh. Kada tahu menahu, kada ada ikatan, kada apa-apa dengan kawan satu ruangan, satu kantor. Mereka itu satu kelompok sosial terorganisir, satu keluarga, satu kelompok kerja, satu lingkungan. Jadi jangan dilihat sebagai individu, tapi dia sebagai satu keseluruhan yang kasarnya itu dihina seikung, sekalasan, seruangan itu tersinggung. Kalau seikung disariki seruangan itu sedih. Jadi jangan karyawan, jangan individu, tapi dilihat mereka ada kaitannya dengan lain. Atau ada yang malas dilihatkan aja, jangan coba-coba, yang lain segera tombat. Itu nah malas dilihatkan sidin aja. Men kita rajin bukannya malas, baik kita empat malas bertahan. Jadi mereka tuh sekelompok, bukan individu. Kalau individu kan peduli ya, malas ini jual, malas aku rajin aku jual, itu individu kan. Tetapi kalau kelompok, nanti yang malas, yang mananya kan dia turun.
kada ditegur-tegur sidin, baik kita kada turun enggak. Nah itu kan ngarani individu sudah terikat sosial, satu keluarga, satu kelompok. Nah akhirnya kan dapatan hasil interview tahun 1928 ini, pekerja bersatu untuk perlindungan, pekerja bersatu untuk perlindungan. Jadi kalau memperjuangkan haknya atau apa, mereka bersatu. Mulai sudah merasa kita ini sekawanan, satu kelompok. Ya kayak istilah kasarnya tuh, mungkin macam-macam kita demo. Itu mulai wani karena mereka merasa mereka satu kelompok. Jadi kalau bahasa saya, kalau dulu pekerja dengan uh, pimpinan dengan bos itu adalah atas bawah hubungannya. Sekarang nih mulai hubungannya tuh mulai, kalau bahasa belakang ini mitra. Pimpinan, bos, manajemen dengan para pekerja itu kan sebenarnya mitra, bukan lagi atasan dan bawahan. Yang atasan pihak manajemen mengendali, memanipulasi sepenuhnya si bawahan. Tidak, sekarang kan bawahan harus kita perhitungkan bahwa mereka itu sekelompok, bahwa mereka itu punya ikatan begini, bahwa mereka itu harus hatinya kita kawani, kita ikat hatinya. Jadi beda jadinya. Akhirnya pekerja bersatu sengaja membatasi keluaran pada norma. Ini saya ada sangat jelas membatasi keluaran pada norma ini. Apakah mereka bekerja mulai sesuai standar? Lah dulu bekerjanya kada sesuai standar, sekarang mulai sesuai standar. Ini keluaran itu kan hasil, norma itu standar. Jadi mulai menyesuaikan hasil kita kan standarnya harus begini. Nah, kada tahu yang ini membenci kerja kelompok nih yang saya kada jelas. Menghukum penghancur tarif nih istilah-istilah mereka pada saat manajemen di zaman saintifik. Tetapi mereka menikmati manajemen yang membodohi, manajemen yang kali gitu. Nah, itu yang sedikit agak sukar diterjemahkan. Nah, sedangkan pemimpin informal menjaga kelompok tetap bersama. Ternyata di dalam kantor, di dalam wadah pabrik, di dalam wadah perusahaan itu, umumnya para pekerja itu berkelompok, merasa satu kelompok, dan ada seseorang yang menganggap mereka dihormati sebagai pemimpin. Tapi bukan bos atasan mereka yang formal. Pemimpin ini bisa pimpinan dia yang merasa mereka anggap dituhakan dalam kelompok mereka itu. Jadi kalau dalam seruangan, oke, yang kita anggap dihormati Bapak Anu beliau aja. Jadi kalau biar beliau begini kita oke aja berataan. Padahal sama staf aja itu. Nah itu ngarannya pemimpin informal. Kalau pemimpin formal kan tentu atasan kita resmi garis kewenangannya, birokrasinya. Itu wawancara tahun 1928. Bayangkan sudah 8 tahun penelitian mereka, tapi makin mengarah ke dapatan bahwa manusia itu bekerja oleh karena ada ikatan interpersonal antar manusia itu. Karena itu disebut dengan human relation. Masih lagi eksperimen tahun 9 pekerja, saya tidak tukang solder nih, masih untuk merakit terminal. Terminal ini kelihatannya kan alat listrik masih, karena ini masih di pabrik listrik tadi. Nah, jadi masih eksperimen di sini, kelompok ditempatkan di ruang tersendiri untuk mengamati dampak dinamika kelompok terhadap produksi. Dinamika kelompok ini kan ikatan antar orang dalam kelompok itu, lalu bagaimana anggota kelompok, lalu merasa terikat, lalu aktivitas. Jadi ini
ini apa namanya, masih eksperimen 1931-32. Saya tidak sangat rinci mengkaji yang ini, tetapi intinya bahwa pekerja menolak perubahan formal dalam manajemen untuk pengaturan rutin industri. Jadi macam-macam yang mengarah atau berwarna saintifik tadi makin ditolak oleh pekerja, karena jabatan mereka ini lebih kepada hati mereka, jiwa mereka. Tetapi saat ini ceritanya jabatan mereka ini adalah hanya hubungan interpersonal, hubungan pribadi antar orang dengan orang. Itu yang membuat mereka, ketika hubungan pribadi itu seseorang dengan banyak sosial, jadi peran dinamika kelompok, peran kelompok itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau bahasa berikutnya, kalau ujar pimpinan informalnya, ketua kelompoknya, ketua buruh serikat kerja karyawannya ini, kita mogok, biar bertentangan dengan pimpinan formal. Ujar pimpinan formal, ujar bos, bila kamu mogok, kata aku bayar gaji. Ujar pimpinan kelompoknya, biar aja. Ini kata aku aja mengarasi, kan tidak produktivitas, pabrik mati, jalan. Jadi bamula hak pekerja ini mulai wani berhadapan dengan para, karena ada pimpinan kelompok mereka. Jadi kan pimpinan kelompok yang memotori kelompoknya, yang diaturi oleh anggota-anggota secara informal. Jadi di sini muncul kepemimpinan informal. Tetapi ikatan antar mereka dengan pribadi, hubungan dengan manusia yang lain itu yang inti didapati di zaman ini. 33 atau sekitar tahun 35 dicetuskanlah namanya, teorinya muncul dengan namanya human relation. Artinya diumumkanlah oleh Alton Mayo dan kawan-kawan temuan mereka. Kami sudah 15 tahun meneliti, 13 tahun meneliti, kami mendapati satu, kalau bukan teori lagi, ini satu filosofi baru, satu aliran berpikir baru yang berbeda dengan punya Taylor. Kalau Taylor berhadapan dengan fisik manusia, ternyata manusia bekerja itu bukan semata fisik, diatur oleh para administrator, tetapi mereka bekerja karena jiwa mereka dan diatur oleh mereka sendiri. Bukan diatur oleh didorong atau diancam oleh para administrator atau para manajer. Tidak. Kami didorong oleh hati kami sendiri untuk bekerja. Karena ikatan kami dengan manusia-manusia lain, dengan pimpinan. Jadi intinya mereka akan bekerja bila hati mereka terikat dengan pimpinan, dengan kawan-kawan sekelompok. Jadi di sini namanya muncul kalimat semangat kerja. Kata semangat menyatakan bahwa itu di dalam jiwa, bukan di fisik. Jadi manusia itu bekerja karena ada semangat kerja. Nanti ini bergerak menjadi motivasi kerja. Barang dari dalam itu, di dalam jiwa, karena di luar. Kalau dari zaman Taylor bukan semangat kerja, tekanan kerja dari pihak manajemen. Dari luar berarti tekanan kerja itu paksaan kerja, ancaman bekerja. Kalau ini ada semangat dari dalam. Yang kedua yang didapat itu dinamika kelompok, bahwa manusia bekerja itu terikat sesama pekerja, itu terikat dengan pimpinan di dalam pekerjaan, itu makin terikat jiwanya pada orang-orang di dalam perusahaan itu, makin bagus dia bekerja, makin sukar dia meninggalkan kerja.
Jadi kalau sudah aku begawi di sini nyaman sudah lawan kekawanan nih, rasa keluarga, lawan bos sidin bagus, karena kami pimpinan kami itu baik, semua memperjuangkan yang apa ngarannya kesejahteraan kita dan apa yang menjadikan kita. Kadang misalnya kami rekreasi bersama dengan bos di bawah disewakan base. Jadi asa keluarga tuh kan sudah kami lawan bos ini. Itu namanya dinamika kelompok, lawan kekawanan. Kemudian mandor yang tadi keras macam-macam, sekarang ada datang seperti kawan, menasihati, melajari, supervisi demokratis, kada ada lagi karena pengawasan. Jadi zaman human relation, pengawasan itu diubah menjadi supervisi ngarannya. Kalau zaman Taylor jangan nyambat supervisi, ada istilah supervisi, yang ada itu pengawasan. Jadi hati-hati karena kalau kuliah supervisi dengan Pak Saleh, istilah supervisi itu muncul di zaman human relation. Istilah pengawasan muncul di zaman Taylor. Karena itu nanti ada supervisi otoriter. Supervisi otoriter itu sebenarnya pengawasan. Tapi karena masih disebut supervisi, jadi supervisi yang masih diwarnai oleh pemikiran Taylor, dikendali oleh si supervisor. Kalau zaman human relation, supervisi itu demokratis. Sesama hati supervisor dengan hati yang disupervisi itu berdiskusi. Kalau istilah Glickman itu ngarannya kolaboratif. Nah, lalu ada hubungan pribadi. Hubungan pribadi itu hubungan interpersonal. Ini yang menolak pendapat Weber. Ujar Weber, di dalam organisasi, di dalam membagi pekerjaan, di dalam mengawasi pekerjaan, jangan ada hubungan interpersonal. Harus impersonal, harus tidak interpersonal. Kalau bahasa kita, kalau sudah dalam kerja, tidak ada hubungan kawan, hubungan pribadi, tidak ada, yang penting hubungan dinas. Nah, itu kalau di militer kan jelas, siapapun, kalau sudah atasan itu hormat, perintah, siap, harus hubungan dinas, tidak ada hubungan pribadi. Bahasa itu militer itu kan itu anunya seperti aliran saintifik itu keketatan kewenangan strukturnya. Nah di sini sebaliknya, kalau Weber mengatakan jangan ada hubungan pribadi, ujarnya aliran human relation justru hubungan pribadi itulah yang penting dibina, karena itu yang jadi kalau hendak karyawannya bekerja dikawani, dianyon, dibuat kontak, dibuat terhubung pribadinya dengan kita, merasa nyaman, merasa hormat, merasa harus taat. Nah, dan nanti makanya saya katakan tadi semangat kerja nanti akan muncul namanya jadi motivasi. Motivasi ini muncul di zaman human relation. Meskipun nanti kalau sudah Abraham Maslow menyusun teori motivasi, maka motivasi Abraham Maslow yang paling rendah, yang paling bawah itu motivasi kebutuhan primer atau kebutuhan. Itu motivasi paling rendah itu dipakai adalah bagian dari pemikiran atau dipakai dalam pemikiran Taylor. Manusia itu kebutuhan utamanya adalah makan, pakaian, rumah, maka harus duit dapat, maka yang penting gaji, yang penting mereka dapat makan dan rumah dan pakaian, itu yang paling utama yang kita jadikan alat memotivasi mereka. Dengan kata lain, motivasi zaman Taylor itu ada, tetapi kalau teori masih fisik atau motivasi kebutuhan fisik. Nah, motivasi zaman human relation adalah hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal, supervisi demokratis, dinamika kelompok. Ini kalau ampun
Maslow ini nomor berapa? Nomor 3, apa namanya, kebutuhan sosial. Jadi kalau di Taylor kebutuhan pribadi, kebutuhan fisik, paling kalau ada juga kebutuhan rasa aman. Aman kada dihukum orang, aman kada ditahan orang gaji, aman kan seaman. Mungkin di zaman Taylor itu ada. Nah, mereka mendapati orang bukan dimotivasi lawan gaji atau itu semata, orang lebih mengejar diterima sebagai anggota dari sekelompok yang terhubung interpersonal. Di dalam Maslow itu disebut dengan kebutuhan sosial. Diterima oleh orang lain, menjadi bagian dari orang banyak. Aku jujur aja, itu gajinya karena tapi nyaman begawe itu masing-masingnya pada bertahuan saling individual. Ada nyaman kok enggak? Itu artinya bahwa mereka tiga, sedangkan di Taylor itu motivasi jenjang 1, fisik, motivasi jenjang 3 itu psikologi, sosial, dan interpersonal. Nah, nanti motivasi jenjang 4 dan 5 itu kebutuhan apa? Prestise atau prestasi, dan kebutuhan aktualisasi diri itu lain, nanti kisahnya itu pengembangan berikutnya. Tapi intinya zaman Taylor itu ke motivasinya motivasi fisik, makan, pakaian, duit. Sedangkan motivasi zaman Human Revolution motivasinya motivasi sosial, diterima oleh orang lain, dianggap keluarga, sah diterima sebagai anggota keluarga, anggota kelompok itu. Aku jasa ngalih ninggalkan sekolahan itu sudah nyaman benar on sekolah keluarga lon sidin non kakawanan nih asa ding sana kak lon pakan asa anak buah sudah nyaman tuh pan kada hakon pindah ke lain atau apalagi hendak ampih begawi. Jadi itu ngarannya mereka tuh sudah berada di posisi ini. Oke. Nah, akhirnya kan kalau dibandingkan zamannya Taylor dengan zamannya Fayol, jadi saya katakan zaman scientific manajemennya Taylor, Fayol, dengan human narration-nya Elton Mayo dan kawan-kawan, itu seolah-olah ada dua kalimat yang bertentangan. Kalimat sinis. Jadi ujarnya bubuhan aliran human reason mengatakan aliran klasik, aliran saintifik itu bubuhan ikam itu organisasi tanpa orang. Artinya kadang melihat ada manusia di dalam situ, atur organisasi, ada benda-benda, manusia itu dianggap mesin-mesin yang sangat logik, dapat disusun sebagai pekerja yang akan bekerja secara formal, secara konsisten, tidak punya apa istilahnya tadi, tidak punya komplain, tidak punya perasaan dan sebagainya. Jadi intinya Anda organisasi tanpa manusia, tanpa memperhatikan manusia. Itu sebutan sinis pada aliran saintifik. Aliran saintifik pulang menjawab, bubuhan sampean pulang terbalik, sampean itu orang-orang tanpa organisasi. Mikirkan orang berhemat, ini yang membuat mereka nyaman. Organisasi kan tapi kirakanlah tujuan organisasi. Jadi itu kan sindiran. Padahal dua-duanya itu sama mereka mikirkan dengan berpusat pada organisasi juga menghasilkan produktivitas, yang memikirkan berpusat pada manusia juga menghasilkan produktivitas. Sama. Kalau itu apa? Nanti dulu sambungannya. Kita bandingkan dulu.
Perbandingan asumsi tradisional itu artinya scientific, rasional tadi, Taylor, dengan asumsi baru, pandangan human reason. Asumsi tradisional, ini asumsi itu kan apa ngarannya, istilah kita tuh tuduhan, ponis, apa istilah lainnya itu sentimen terhadap manusia. Sentimen itu kan pandangan terhadap manusia gitu, pandangan yang mendasar. Jadi katanya aliran Taylor dengan saintifik itu pertama melihat manusia itu hanya mencari ekonomi aja, mencari duit aja. Gawean manusia itu di dunia ini cari duit aja, memuaskan satu kebutuhannya saja, yaitu kebutuhan fisik, ekonomi, duit untuk makan, pakaian, perumahan, dan mencari istri gitu. Bukan kebutuhan fisik. Itu asumsi bubuhan. Ini orang yang sudah menyimpulkan hakikat dari pemikiran mereka tadi. Asumsi. Jadi kalau itu artinya bubuhan Taylor tuh memandang manusia tuh seperti ini. Manusia dilihatnya mencari duit aja, gawiannya cari duit aja semata. Jadi bilanya datang ke sini, kita suruh begawi, kita janjikan upah itu aja. Bilanya kada mau begawi, upahnya kita tahan. Kemudian apabila sudah datang ke dalam pabrik kita ini, itu di dalam otaknya tuh jangan lagi macam-macam, pikirannya tuh hanya adalah menggawi gawian pabrik ini supaya produktivitas perusahaan maju. Jadi artinya individu lebur menjadi perusahaan. Semata-mata diri individu itu berperilaku demi mencapai tujuan perusahaan. Demi mencapai tujuan perusahaan. Jadi bahasanya tidak ada konflik perbedaan antara tujuan individu dengan tujuan organisasi. Tujuan individu begitunya begawi, nah karena bila begawi di sini, gawian kita semata-mata ini aja harus demi organisasi kita begini, perusahaan kita begini. Jangan ada pikiran-pikiran lain. Yang ketiga, katanya orang-orang saintifik itu melihat manusia itu rasional. Intinya mereka tuh memaksimalkan imbalan. Mereka tuh berpikir, intinya bila aku begawi kayak ini, duitnya tambah duit upahnya banyak, bila aku kada begawi upahnya dikit, itu aja. Jadi rasional aja, kada ada pikiran lain. Nah istilah zaman, istilah menyenangkan tuh ada rasional itu artinya urusan otak. Istilah rasional itu apa? Kalau jawaban saya beda dengan emosional. Rasional itu yang masuk akal. Bila begawi dapat duit, bila kada begawi kada dapat duit, upah itu rasional kan. Nah, dan yang keempat, ujarnya orang yang menyimpulkan ini, zaman Taylor itu manusia dilihat secara individual, kalau ada terkait dengan orang lain. Jadinya memikirkan injam begawi secara individu demi kebutuhan individunya. Aku begawi, yang penting lah aku begawi dapat upah terpenuhi, aku duit gaji akhir bulan. Soal kawan tuh begawi kadang-kadang jangan peduli. Ini ada yang turun inya juga, kada dapat upahnya juga. Yang penting aku begawi, jangan mikirkan kekawanan orang lain nanti higa aku ini. Yang penting bila aku begawi, upahnya aku gajiku setiap minggu dapat, setiap bulan aku dapat gaji. Itu aja intinya, aku begawi kalau udah melihat orang lain, kada mikirkan orang lain, kada terkait orang lain, aku begawi demi yang penting upahku jalan tiap hari, tiap bulan. Itu ujarnya dasar pikiran. Jadi asumsi ini dengan dasar pikiran dari orang-orang saintifik. Ini simpulan filosofis sudah, asumsi ini kan sudah ke arah filosofi. Nah, sedangkan human relation beda asumsinya. Organisasi itu kumpulan, bukan urusan pilihan kerja, tapi ngarannya kumpulan manusia.
Kalau kumpulan manusia tidak semata sistem ekonomi. Organisasi itu bukan semata-mata sistem ekonomi. Bila begawi dapat duit, kada begawi kada dapat duit. Kalau orang begawi, tujuan organisasi tercapai. Banyak keuntungan organisasi, keuntungannya kan banyak. Juga dapat ke anak buah ke yang bekerja. Itu sistem ekonomi kan. Bukan itu semata, tapi sistem sosial. Organisasi itu keterikatan antar orang di dalamnya itu yang penting, bukan sistem ekonominya. Bukan sistem ekonomi, tetapi sistem sosial, bahwa mereka itu terikat secara batin, secara psikologi antar mereka yang di dalam organisasi itu. Mereka mengikat diri secara sosial menjadi anggota organisasi itu. Yang kedua, orang bekerja itu motivasinya beberapa, bukan satu ekonomi aja. Bukan semata kebutuhan fisik aja. Kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, bahkan kebutuhan prestasi nanti. Kita skor sebentar lah. Nah, baik, kita teruskan. Jadi tadi kita dimotivasi beberapa kebutuhan, bukan semata kebutuhan ekonomi. Bahkan di dalam human relation, kebutuhan sosial lebih dominan. Kemudian kita tidak selamanya logis, hanya manusia bekerja itu tidak selamanya logis, kadang muncul emosionalnya, atau bahkan emosionalnya, psikologisnya lebih dominan daripada otak rasionalnya. Kemudian antar orang-orang itu saling ketergantungan. Dalam sebuah wadah, sebuah unit kerja, itu terdapat ketergantungan, tadi keterikatan sosial.
perilaku orang di dalam situ sering dibentuk oleh konteks sosial, bukan perilaku individu yang muncul, tapi dibentuk oleh konteks sosial. Ikatan sosialnya itu lebih membentuk dibandingkan individunya. Kemudian kelompok kerja informal adalah faktor utama yang menentukan sikap dan performansi pekerja secara individual. Kelompok kerja informal, jadi di dalam kelompok organisasi, struktur organisasi itu kan kalau sudah kita dalam satu sub bagian atau dalam satu bagian struktur, maka itu kelompok formal. Tetapi ada orang yang terikat, beberapa orang terikat sebagai kelompok informal, itu lebih menentukan sikap dan performansinya. Sehingga pihak manajemen, pengaturan dari luar, baik oleh pimpinan, atasan kita, aturan-aturan, hanyalah satu faktor yang mempengaruhi perilaku pekerja. Kelompok informal sering memiliki dampak yang lebih kuat dibanding pihak manajemen. Makanya saya katakan tadi, zaman terakhir akhir ini kan, kalau sudah pimpinan informalnya ini ketua karyawannya itu, saya dulu mengatakan ketua serikat buruh, istilah saya kan pimpinan karyawan secara informal itu lebih mempengaruhi perilaku dibanding manajer formalnya. Jadi istilah saya tadi, kalau sudah terjadi perbedaan sini ujar pimpinan informal, kita mogok aja, karena aku yang mengepalai kita mogok, mau bertahan mengikuti meskipun oleh bosnya, manajernya, atasannya dikatakan kalau mogok ikam kami tahan gaji ikam, kami mogok kami berhentikan ikam. Kadang-kadang mereka tidak peduli karena mereka lebih dipengaruhi oleh pimpinan kelompok, dibanding pengaruh dari organisasi formal. Nah, kemudian orang-orang yang bekerja itu bukan sekedar ini job deskripsiku, gawianku, ini bukan. Tetapi keterikatannya lagi dengan orang lain itu, nah, ada di balik itu peran kerja lebih kompleks daripada job deskripsi. Job deskripsi itu mengatakan pekerjaan ikam adalah melakukan ini, membuat ini, buat ini, buat ini. Nanti hasilnya terkait dengan pekerjaan si Ano begini, begini, begini. Itu artinya hubungan antar job deskripsi. Di balik itu bukan sekedar job ini yang terhubung. Organisasi itu lebih terhubung manusianya, hatinya, antar orang itu, bukan antar kerjaannya yang terikat. Itu namanya peran kerja lebih kompleks daripada job deskripsi. Orang berbuat dalam berbagai cara yang tidak tercover oleh job deskripsi. Artinya di belakang, di dalam hati orang yang berbuat itu bukan sekedar didorong, diarahkan oleh job deskripsi. Banyak lagi macam-macam yang tidak tertulis di dalam job yang menjadikan orang-orang itu berbuat. Masih lagi sambungannya, asumsi human relation tidak ada korelasi yang otomatis antara kebutuhan individu dan kebutuhan organisasi. Jadi jangan langsung oleh pemimpin, pokoknya bila manusia ini sudah masuk sini kan mereka akan jalan kebutuhan organisasi. Ada kawal di bawah pendapat pendapat Taylor bahwa kalau manusia itu sudah kita andak dalam organisasi ini pasti pikirannya itu hanya mencapai tujuan organisasi. Tidak. Tadi kaitannya kan motivasi manusia itu kan semacam, lalu kebutuhannya juga kata otomatis seperti sesuai dengan tujuan organisasi, kebutuhan organisasi. Ini nanti pada era berikutnya akan kita lihat. Jalur komunikasi bukan sekedar aspek ekonomi, logik ekonomi, tetapi mencakup perasaan. Jadi kalau ada komunikasi antara atasan dan bawahan, dulu itu hanya soal hak dan kewajiban. Ikam bekerja, kami awasi, bila ikam nggak ada bekerja, kami potong gaji. Itu ngarannya jalur komunikasi ekonomi, organisasi. Di zaman human resource, bukan sekedar itu, masih ada komunikasi perasaan. Komunikasi perasaan. Jadi artinya berkomunikasi itu termasuk
interaksi perasaan, bukan interaksi ekonomi. Kalau istilah nanti perjanjian ekonomi. Jadi kalau sudah orang masuk ke organisasi bukan perjanjian ekonomi, ikam begawi gawian ini kan digaji sekian, bukan. Nanti perjanjian psikologi, kami senang dengan gawian nikah, kumpul begawi. Bila ikam kada senang atau kami kada suka lagi dengan cara ikam begawi, kan nanti itu karena perjanjian psikologi. Nah, selanjutnya asumsi human relation, teamwork, kelompok kerja penting untuk bekerja sama dan menyuarakan keputusan. Jadi itu tadi ujar pimpinan, kita perjuangkan kenaikan gaji, kita perjuangkan cuti. Mereka memperjuangkan hak mereka tuh dalam teamwork. Kalau serangan-serangan individu bekerja kan tetap pikirkan itu. Kemudian kepemimpinan harus dimodifikasi untuk mencakup, untuk memasukkan konsep human relation. Jadi kepemimpinan yang tadinya kali kita sebut otoriter, pemimpin dominan, pemimpin yang segala-galanya menghukum, memerintah, sekarang diubah kepemimpinannya menjadi konsep human relation. Kepemimpinan yang mengayomi perasaan bawahan, bukan sekedar memaksa, mengancam. Nah, asumsi terakhir itu lagi bahwa kalau bawahan itu puas, menyenangkan, puas, maka akan produktivitas kerja mereka. Maka akan puas, maka akan produktif. Jadi produktivitas ini bukan karena tekanan organ sendiri. Kepuasan kerja tadi, hati kami nyaman, kami merasa sekeluarga terikat. Nah, akhirnya kan para pihak manajemen membutuhkan para pihak manajer, para pengelola perusahaan membutuhkan keterampilan sosial. Keterampilan sosial, bukan keterampilan teknis, keterampilan gawian aja, tetapi keterampilan berkomunikasi, berinteraksi, berhubungan dengan orang-orang yang lain. Nah, ini asumsi human relation. Sudah beda dengan asumsi scientific. Sudah jelas ini kita berbicara filosofinya sudah. Yang mana yang jujur? Ampun human relation, ampun scientific Kak. Mana yang jujur? Nah, itu kita jawab minggu depan, namanya gerakan organizational behavior. Minggu seperempat. Oke, saya stop dulu di sini. Minggu depan saya sambung dengan gerakan human organizational behavior. Saya lanjutkan dengan human resources. Kalau perlu, kalau sempat saya sambung dengan teori organisasi. Sehingga minggu depan itu kalau saya bisa selesaikan 3 topik itu lagi, maka minggu belakang lagi itu sudah kita mulai kelompok yang akan maju menyajikan materi yang kita bahas bersama. Baik, sampai di sini dulu. Jadi ada 2 aliran yang sepertinya bersebelahan, berbeda pola pikir. Yang bertumpu pada fisik, yang satu bertumpu pada psikologi. Memang Tuhan menyediakan manusia itu menjadi ada fisiknya, ada psikologinya. Nah, di situ terjadi kan aliran monoisme mengatakan, yang satu mengatakan yang penting fisik itu soal jiwa itu kan kalau diukur, kalau dilihat. Jadi bila fisik itu kan yang ada jiwa kan itu masalah, ada apa-apanya. Ujiannya aliran monoisme yang mengakui psikologi, justru jiwa itu pang, mau kada ada jiwa manusia itu mayat dalamnya, kada akan apa-apa fisiknya itu. Jadi jiwanya itu yang utama. Tapi itu sama-sama salah. Tuhan menciptakan fisik dan jiwa itu kan terpisah. 2 itu bila sudah terpisah kadang ada manusia lagi. Yang satu disebut mayat, yang satu disebut roh. Ada lagi disebut manusia. Tapi kalau mayat dan roh itu masih bersatu, itu namanya manusia. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu 2 isinya. Bilanya terpisah,
Ada lagi manusia ngarannya, yang fisik ngarannya mayat, yang roh, yang psikologi namanya roh. Oke, ada pertanyaan sedikit. Kalau ada 2-3 menit, silakan untuk kita mendalami tentang pemikiran aliran saintifik dan pemikiran aliran human evolution. Silakan berpertanyaan. Kita coba diskusikan beberapa menit. Saya kisahkan menurut versi buku bahasanya saya dapati dari buku-buku dan makalah-makalah. Jadi kita selami di balik tulisan-tulisan itu sebenarnya apa filosofinya, dasar pikirannya, beda pemikiran-pemikirannya. Nanti itu yang menjadi dasar kita memahami pasal-pasal, aspek-aspek berikutnya dalam manajemen. Silahkan, ada pertanyaan? Saya belum mengupload lagi materinya. Nanti kalau diperlukan saya upload minggu depan ya. Karena kumpulan materinya itu masih pecah-pecah, 2-3 ini saya rangkum ke dalam slide. Silahkan, ada pertanyaan? Ini kalau kuliah namanya kuliah filsafat ilmu, berpikir jauh ke dasar, kan mikirkan teknis manajemen. Kalau kebanyakan mata kuliah itu teknis manajemen, perencanaan strategi, apalagi dasar-dasar manajemen itu kebanyakan teknis, perencanaan. Kalau awalnya ini adalah filosofinya. Tapi itu yang menjadi dasar dari manajemen yang ada sekarang ini. Sampai pada aliran berikut. Maka klublah kita melihat manusia seperti ketika Tuhan menciptakan manusia itu dari fisik, badan, dan jiwanya, dalam bahasa itu namanya, kalau fisik, fisiko pasangannya, kalau badan, jiwa pasangannya, atau roh, kalau jasmani, rohani pasangannya, jasmani, rohani, badan, jiwa, fisik, psiko. Itu satu kesatuan. Nah, tapi dua aliran berpikir ini masih berdiri pada satu-satu. Jadi cenderung artinya kalau di guru di sekolahan itu, kalau dia beraliran saintifik ini, dia dominan, dia melihat akan-akan itu dengan kada dikarasi, diancam kada belajar ini. Hindari disuruh belajarnya
Pak, boleh tanya Pak? Mohon maaf Pak, mikrofonnya Bapak masih unmute. Ya, udah. Jadi istilah saya tadi kalau kita contohkan di kelas, kalau guru itu sudah berasumsi seperti Taylor, anak kening ada dikarasi, ada belajarnya, ada diancam, ada diarahkan, diawasi, bujur-bujur ke pegawainya. Itu berarti ikut aliran Taylor. Ada lagi yang guru nih, kawanan benar om, kadang-kadang kita memasakkan kah sore turunan lah, kita memasakkan di sekolahan, kita rekreasi, tapi belajar karena kita belajar K7 aja kan akan sudah ibu bawa belajarnya rame menyenangkan. Nah itu aliran human relation. Lain asumsinya akan ini belajar asal bila hatinya nyaman, asal nyaman di sekolahan nih K7-nya turun, K7 belajar. Itu orang human relation. Kalau guru yang saintifik akan ada diulahkan tugas, diberi tugas, diancam bila ada gawe tugas begini, diawasi, kalau ada beri hukuman, karena ada gawe, ada belajar. Itu orang saintifik. Padahal tadi guru harusnya kan melihat akan tuh ada badannya, ada psikonya, jangan dilihat semacam aja. Jadi kalau bahasa manajemen, melihat karyawan itu seperti Tuhan menciptakan, manusia itu ada badan dan raga dan jiwa, ada jasmani rohani, ada badan fisik dan psiko, maka memperlakukan manusia supaya bekerja itu keduanya itu harus serasi, diperhatikan, ditindak, disentuh, fisiknya disentuh, perasaannya disentuh, jangan fisiknya semata, jangan perasaannya semata. Karena tak berat sebelah ujarnya saintifik, Bon ikan tuh mikirkan manusianya, organisasi maka kita perhatikan. Ujarnya orang saintifik, orang humanistik, bon ikan bimat mengatur organisasi. Karyawan maka siup, pingsan, kada diperhatikan. Nah itu tuh saling apa namanya saling mengkritik. Berarti yang bujur itu yang mana? Itu yang istilah saya tadi. Lihatlah manusia itu seperti kodratnya diciptakan Tuhan, ada badan, ada jiwa, maka ketika menyiasati mengakali manusia itu supaya bekerja harus dilihat sebagai badan dan jiwa. Nah, caranya itulah yang kita pelajari di manajemen, itulah penelitian yang kita lakukan sebagai tesis. Karena ada pertanyaan tidak? Pinanya aman-aman aja nih, ada pertanyaan. Pak, ulun mau bertanya Pak. Ibu ini ada pertanyaan. Pak, boleh. Ada Pak, boleh bertanya Pak. Ada yang bertanya Pak. Bu Hilda. Bu Hilda. Bu Hilda Yati. Nggih. Di asumsi human relation itu ada dikatakan tidak ada korelasi yang otomatis antara kebutuhan individual dan kebutuhan organisasi. Nah, itu maksudnya tuh bagaimana tuh Pak? Minta penjelasan. Oke. Itu saja Pak. Yang mana yang kita coba inilah. Oke. Mungkin yang satu lagi. Di sini kalau salahnya. Itu benar Pak, terlihat Pak, tidak ada korelasi otomatis antara kebutuhan individual dan kebutuhan organisasi. Udah pas slide-nya Pak, nggih. Jadi begini, jadi kasarnya itu gini,
Kebutuhan individu itu kan untuk pribadi, kebutuhan pribadi. Kebutuhan organisasi itu kan kebutuhan organisasi. Jadi begini, sekolahan itu kebutuhannya kan meluluskan kekanakan itu lulus berataan dengan prestasi baik. Yalah. Kebutuhan individu itu kebutuhan guru kelas 6, kalau di SMP guru kelas 3, guru kelas 2, guru kelas 1. Adalah berataan guru lah, begitu jadi guru masuk, lalu otomatis bahwa aku ini kebutuhanku adalah kekanakan lulus nilainya tinggi-tinggi. Bisa jadi kalau otomatis aku di sini sebenarnya pertama yang penting aku dapat penghasilan untuk keluarga aku di rumah bisa makan. Ada sepenuhnya demi kekanakan lulus dengan lulus baik, dengan nilai baik, lulus berataan, ada sepenuhnya aku lebih penting bagi aku, yang penting gaji aku sebulan bulan, aku kan penting untuk menghidupi kekanakan anakku di rumah, keluarga aku di rumah. Itu kebutuhan individu. Lalu kebutuhan organisasi kan dia lulus, kekanakan lulus, nilainya baik, bagus, prestasinya. Nah karena itu dalam teknik manajemen diusahakan supaya kebutuhan individu itu menjadi serasi dengan kebutuhan organisasi. Kalau di ekonomi itu nyaman, boy. Ada satu dulu contoh pabrik es. Buruh pabrik es itu gajinya sudah tetap seban hari itu misalnya atau seban minggu itu gajinya sekian rupiah. Jadi ujar ampun pabrik, coba pangbuhan ikan tuh sambil mengatakan es ke orang menukarkan namsa ke perahu nelayan, ke mobil truk orang batuk es itu maksudnya es balok yang besar telah coba pangjar sambil di papan diri sambil dipromosi. Kalau perlu ada pabrik nelayan lain ke mandiri, nah kita mengambil es kalau udah kita aja. Apabila karena ikan dapat bisi pelanggan, maka setiap es yang terjual ke pelanggan itu yang ikan tadi membawai orang itu, ikan akan dapat bonus Rp1 per balok es. Nah, jadi siapa dapat mencari pelanggan, maka setiap balok es yang terjual kepada pelanggan itu dia dapat persen sekian rupiah. Karena di akhir tahun, karena kita hitung keuntungan organisasi, keuntungan pabrik, sekian persen dari keuntungan pabrik karena bonus tahunan untuk beban income karyawan. Jadi di situ bos pabrik es itu mencoba menyelaraskan antara kebutuhan individu dengan kebutuhan organisasi. Kebutuhan organisasinya kebetulan pabrik es, organisasi ekonomi. Pabrik es menghendaki laba yang besar di akhir tahun, si pekerja menghendaki upah yang ada bonusnya, tambahannya. Lalu dibuat serasi, bila ikan kawa mencari langganan tambahan, ikan dapat bonus. Saban blok es misalnya ikan dapat sekian rupiah, bonus ikan. Itu langganan bawaan ikan, bila ingin nukar 100 balok, ikan dapat 100 kali sekian rupiah. Karena akhir tahun kita bagi pulang keuntungannya. Jadi makin besar keuntungan pabrik, makin banyak si karyawan dapat duit. Memang karyawan cari duit kan, kebutuhan individunya pegawai itu kan dapat duit. Tapi pabrik juga menjanjikan bila ikan kawa mencari pelanggan banyak kan dapat duit setiap waktu akhir tahun karena keuntungan kita banyak jualan kita bagi. Itu namanya menyesuaikan, menyelaraskan kebutuhan individu dengan kebutuhan organisasi. Di sekolahan tangalih buai. Kawalah menyelaraskan bila lulusan IKAM 100%, lalu nilainya sekian karena IKAM bubuhan IKAM dapat karena bonus sekian rupiah per orang atau sekian ratus ribu per orang. Ada lawannya lah. Kalau kebutuhannya itu kebutuhan pribadinya itu kebutuhan duit, lalu kebutuhan sekolahan itu lulusan yang baik. Bagaimana mengkorelasikan? Makin baik kebutuhan,
makin banyak duit didapat guru, maulah, kaulah dibuat hipotesis gitu. Kalau Ya, makin bisa. banyak laba perusahaan, makin banyak bonus didapat pekerja, itu kawan dikorelasikan. Di sekolahan kita kawan, Nggih. lulus banyak ujar guru, lulus seberataan, lulus nilainya tinggi, gaji itu tetap ada kayak itu juga. Itu anggaran kebutuhan individu itu tidak ada korelasi otomatis dengan kebutuhan sekolahan. Ini kita contoh sekolahan lah. Lain kalau contohnya pabrik es itu nyaman, ekonomi nyaman diselaraskan kebutuhan individu dengan tujuan organisasi. Saya kira itu jawabannya sementara boleh contoh. Jadi sudah paham. saya kira itu. Nah, sementara karena waktu kita sudah jam 1 ini, ibu-ibu bapak perlu istirahat, saya juga perlu istirahat. Kalau ada pertanyaan kita lanjut minggu depan aja. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Mohon maaf ada kekurangan kesalahan, saya mohon undur diri dari forum. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.